Hingga Kamis sore upaya pencarian terhadap KRI Nanggala yang hilang kontak masih terus dilakukan. Sejumlah kapal perang dilibatkan dalam operasi ini. Di sekitaran dermaga di Banyuwangi, setidaknya ada 4 kapal perang sedang bersandar. Mereka sedang mengisi bekal ulang atau bahan bakar untuk kemudian kembali melaut melakukan pencarian. Posko pencarian juga sudah dibangun di pangkalan TNI AL Banyuwangi. Selain itu, TNI AL juga mendatangkan 2 buah alat hyperbaric chamber. Alat ini berguna untuk mengobati dekompresi jika awak kapal selam Nanggala yang hilang ditemukan. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ayu Dewi di Badung, Bali dan Iwan Hermawan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke Bali terlebih dahulu. Dewi, meski Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwasanya belum diketahui lokasi pasti di mana keberadaan KRI Nanggala 402. Namun adakah perkembangan mengenai pencarian kapal selam ini? Iya, Yudi Yudawan, memang tadi setelah diadakan jumpa pers bersama dengan Panglima TNI, kemudian Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memang kembali lagi berharap semoga pencarian yang sudah dilakukan sejak kemarin hingga saat ini akan mendapatkan titik terang. Memang titik terang yang disampaikan tadi saat jumpa pers oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan juga Kepala Staf TNI AL itu menyatakan bahwa adanya ditemukannya kemagnetan yang cukup tinggi, artinya di 50 hingga 100 meter di tempat tenggelamnya atau dilaporkannya hilang kontak kapal KRI Manggala 402 di perairan Bali Utara, dan ini adalah merupakan salah satu artinya secercah titik terang lah bagi kemudian bagi keluarga semua yang sedang atau masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan informasi terkait hilangnya kapal Nanggala 402 ini, untuk kemudian dari informasi yang disebutkan tadi bahwa kemagnetan yang cukup tinggi ini diharapkan akan kemudian bisa terdeteksi, jadi melayang 50 hingga 100 meter yang melayang kemagnetan cukup tinggi ini sementara diharapkan ini menjadi titik terang adanya lokasi di mana kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Dan untuk memastikan nanti apakah benar ini merupakan lokasi atau nanti apakah yang di kemagnetan yang cukup besar ini yang deteksi, nanti akan kemudian dilakukan oleh KRI Rigel dan juga dari KRI Rimau yang nanti sore ini kemudian kembali akan melakukan pencarian di titik lokasi yang tadi disebutkan, yaitu sekitar kedalaman 50 hingga 100 meter, Yudi Yudawan. Memang tadi juga disebutkan bahwa selain juga kronologis kemudian kembali diungkapkan bagaimana hilang kontaknya KRI Nanggala 402 ini pada tanggal 21 April ini, juga sempat ditanyakan bagaimana kemudian oksigen yang nanti akan atau para awak yang berjumlah 53 orang ini nanti akan bisa bertahan. Tadi juga dalam jumpa pers tersebut disebutkan oleh Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI AL yang menyatakan bahwa kapal ini atau KRI Nanggala ini bisa bertahan 72 jam. Artinya dari sejak kemudian dilaporkan hilang kontak pada 21 April dini hari pukul 3 itu masih bisa bertahan 72 jam atau 3 hari, atau artinya hingga Sabtu besok, Yudi, itu artinya pukul 3 pagi juga yang akan batas waktu yang ditolerir untuk oksigen di dalamnya. Jadi diharapkan memang dapat segera ditemukan informasi keberadaan daripada kapal KRI Nanggala 402 ini. Yudi, kalau kemudian diinformasikan juga ini pencarian nanti juga seperti diinformasikan juga sebelumnya akan melibatkan 5 KRI atau kapal perang dan juga helikopter, kemudian juga bantuan dari Basarnas, KNKT juga ikut dilibatkan di sini untuk melakukan pencarian. Untuk di Bali sendiri atau pusat nanti yang akan adanya bagaimana mendapatkan informasi juga nanti kemungkinan bisa akan dilakukan di Denpasar, karena Denpasar sendiri atau Bali nanti akan juga menerima bantuan itu kapal-kapal dari kapal asing misalnya, yaitu dari Singapura dan juga Malaysia yang akan tiba pada 21 dan 26 April mendatang. Atau selain di Bali kemungkinan nanti pusat informasi juga akan dilakukan di Banyuwangi ataupun di Surabaya.
Jadi Yudi, kita berharap juga ini pencarian akan terus dilakukan karena saat ini dengan kabar baiknya yang sudah diinformasikan pada jumpa pers sore tadi itu bahwa memang sudah ditemukan adanya indikasi atau kemagnetan yang cukup kuat mengambang yang tadinya diindikasikan itu rumpuan laut, tapi ternyata kemudian dinyatakan itu kemagnetan yang cukup besar yang kemungkinan itu berasal dari kapal selam yang tenggelam yaitu KRI Nanggala 402, dan sore ini kembali akan kemudian dilakukan pencarian oleh KRI Rigel yang kita tahu sempat diterjunkan saat pencarian Sriwijaya Air beberapa waktu yang lalu. Yudi. Baik, Ayu Dewi, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Bali. Kita beralih ke Iwan Hermawan di Banyuwangi, Jawa Timur. Iwan, kalau sejauh ini tadi ada kabar baik, ada sinyal magnet yang cukup kuat yang dibaca oleh KRI Rigel dan diharapkan ini merupakan suatu hal positif untuk menentukan di mana titik daripada kapal perang Republik Indonesia yang sempat tenggelam dan juga sampai saat ini tidak diketahui. Kalau kita mengatakan bahwasanya memang titik ini masih rancu dan tidak ada kepastian di mana. Lalu bagaimana informasi yang ada di Banyuwangi sendiri terkait dengan sejumlah kapal perang maupun kapal SAR yang sudah bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi? Apakah secara teknis nanti mereka akan segera berangkat ke kawasan perairan Bali untuk melakukan pencarian? Ya baik, terima kasih Yuda. Saat ini saya sedang berada di dermaga Tanjung Wangi di kawasan Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi sendiri ini ada beberapa dermaga yang dijadikan tempat sandar untuk kapal perang. Di dermaga Tanjung Wangi ini setidaknya pada saat ini ada 4 kapal perang yang bersandar di sini. Di belakang saya ini ada KRI Karel Saswitubun dan di sebelahnya itu sebenarnya ada KRI RE Marta Dinata dan di sebelah kanan saya itu ada KRI Layang dan KRI Hiu. Jadi total ada 4 KRI yang saat ini bersandar di sini. Dan sebenarnya di sini pun ada dermaga Lanal dan kemudian juga ada dermaga penyeberangan ASDP. Dan memang semenjak pantauan kami dari pagi hari memang banyak kapal perang yang keluar masuk di dermaga di sekitaran di Banyuwangi ini. Tadi pagi ada KRI Hasan Basri yang sudah lepas begitu menuju tempat pencarian dan saat ini dan kemudian juga ada KRI Singa yang juga ikut melakukan pencarian setelah mereka melakukan bekal ulang, dan beberapa KRI yang ada di belakang saya ini kemungkinan besar mereka memang sedang melakukan isi bekal ulang seperti bahan bakar, bahan makanan dan lain sebagainya, dan kemudian setelah mereka cukup kemudian baru melakukan pencarian. Jika disebutkan tadi oleh Kepala Staf Angkatan Laut, maka total akan ada 21 KRI yang akan melakukan pencarian, itu masih dibantu dengan 5 pesawat termasuk helikopter begitu. Jadi memang akan dibentuk semacam shift untuk melakukan pencarian. Dan boleh saya tambahkan juga informasi tadi dari Ayu Dewi yang mengenai magnetik ketinggian, terdeteksinya ada magnetik yang tinggi di sekitar lokasi itu sebenarnya. Jadi salah satu upaya mendeteksi kapal selam itu adalah dengan 2 cara, yaitu dengan cara menggunakan sonar atau menggunakan magnetik. Dengan menggunakan sonar itu yaitu dengan ketika misalnya kapal selamnya masih hidup, maka yang didengar adalah suara dari baling-baling atau propeller dari kapal selam atau keributan yang ditimbulkan di dalam kapal selam. Nah, ketika kapal selam itu kemudian tidak berfungsi, maka yang terjadi adalah kapal selam itu mengambang dan tidak bisa dideteksi oleh sonar. Satu-satunya cara yaitu menggunakan mendeteksi adanya anomali magnetik yang ditinggalkan oleh kapal selam. Jadi kapal selam itu ketika dia menyelam, dia akan meninggalkan jejak-jejak magnetik yang itu bisa dideteksi oleh kapal-kapal yang memiliki kemampuan atau memiliki alat untuk mendeteksi anomali deteksi itu. Dan sebenarnya tidak semua kapal milik Angkatan Laut yang memiliki kemampuan seperti itu. Hanya kapal-kapal yang memiliki kemampuan, misalnya kemampuan peperangan anti kapal selam saja yang dimiliki. Seperti misalnya di belakang saya KRI Karel Saswitubun, kemudian juga KRI RE Marta Dinata, dan KRI Rimau sendiri merupakan kapal anti ranjau karena itu ia memiliki peralatan atau alat untuk mendeteksi anomali magnetik yang ada di air, karena tugasnya adalah untuk mendeteksi ranjau. Ranjau ini seperti kapal selam juga, jadi benda-benda besi yang berada di bawah laut itu bisa dideteksi karena ada kelainan magnetik yang ada di dasar laut. Dan itu juga nantinya akan diperkuat juga dengan KRI Rigel yang rencananya katanya sore ini akan tiba, dan di sini juga nanti di sekitar dermaga Tanjung Wangi atau di Banyuwangi ini juga nanti malam akan tiba kapal SAR, rencananya kapal dari Basarnas akan tiba juga, ada 2 kapal nanti yang akan tiba di sini, dan kita berharap tentunya dengan berbagai macam peralatan untuk mendeteksi kemampuan bawah air itu akan memperluas kesempatan untuk bisa menemukan kembali dari kapal selam kita yang sampai saat ini statusnya masih hilang dan belum tenggelam gitu, karena Kasal sendiri menyebutkan statusnya sampai saat ini masih hilang dan belum tenggelam karena tidak ada bukti-bukti bahwa kapal itu
sudah benar-benar tenggelam, seperti misalnya adanya serpian-serpian atau yang lainnya, seperti itu, Yuda. Iya, Iwan, kalau tadi Anda katakan cara untuk mendeteksi kapal selam di perairan, terutama di kedalaman di atas 100 meter ada menggunakan sonar dan juga menggunakan adanya deteksi magnetik. Kalau tadi sonar sudah tidak membaca dan sekarang kita bicara mengenai magnetik, asumsinya berarti adanya kegagalan engine, blackout seperti itu merupakan salah satu prediksi yang memang memungkinkan mengakibatkan si kapal selam ini tidak bisa bekerja secara operasional dengan baik seperti itu, Iwan. Ya betul sekali Yuda, karena memang kapal selam itu ketika ia mengalami blackout, artinya dengan blackout itu berarti kondisi kapal selam, kondisi kelistrikannya semuanya sudah mati, total mati. Jadi kapal selam itu ketika dia menyelam, yang dia gunakan adalah tenaga dari baterai saja. Walaupun disebut itu adalah kapal selam diesel elektrik, tapi mesin dieselnya itu biasanya dihidupkan ketika kapal selam itu mengapung atau dalam keadaan kedalaman periskop. Artinya periskopnya masih muncul di permukaan untuk menghisap udara yang digunakan nantinya itu adalah untuk menggerakkan mesin diesel. Nah, mesin diesel itu kemudian yang akan mencas atau mengisi daya dari baterai. Jadi ketika kapal selam itu menyelam, maka yang digunakan adalah daya dari baterainya saja. Nah, ketika terjadi blackout, tentu kapal selam itu tidak bisa melakukan, misalnya tidak bisa melakukan seperti manuver-manuver ataupun bahkan mungkin saja ini hanya kemungkinan, mungkin saja dengan adanya kondisi blackout kapal selam itu tidak bisa bergerak sama sekali. Artinya kapal selam itu hanya bisa mengikuti arus saja. Dan walaupun misalnya ada baterai yang masih bisa tersisa, itu biasanya akan digunakan untuk mendukung, misalnya untuk mendukung life support atau daya hidup dari si awak kapal. Seperti misalnya untuk kelancaran oksigen yang berada di kapal. Jadi baterai yang tersisa mungkin saja digunakan oleh awak kapal untuk kelangsungan hidup mereka. Dan kemudian mereka bisa saja misalnya mengirimkan tanda-tanda bahwa mereka ada di sini, mereka masih hidup atau seperti yang lainnya. Yaitu salah satu caranya adalah seperti yang disebutkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu dengan cara misalnya membuang beberapa benda yang kira-kira bisa menunjukkan lokasi, seperti misalnya bahan bakar atau oli atau sebagainya, dan itu akan menjadi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kapal selam, sehingga tim pencari juga bisa melakukan secara visual perkiraan di mana lokasi kapal selam itu berada. Yuda. Baik, Iwan, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Banyuwangi. Sebelumnya ada Ayu Dewi dari Badung, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.